Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Para ustadz semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga semuanya senantiasa dalam lindungan Allah dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya Allah. Amin. Kita lanjutkan Ustaz. Pengajian kita kitab yang Anadot Tolibin juzuk 1 sudah sampai di Fardu Mandi. Qala al-musannif wa syarih wal muhasyi rahimahumullahu taala wa nafa'ana bi ulumihim wa bi ulumikum fid dharain amin ya rabbal alamin. Wasanihima ta'mimu dhahiri badanin. Formula yang keduanya fardu mandi itu meratakan zahir badan. Nah, nah itu Ustaz saya baca dikit aja Ustaz. Langsung siapa Ustaz yang mulai? Hmm. Silakan. Belum Nah, ngopi nih kayaknya nih. ya, belum ngopi, silakan lagi di ngopi. Habis kopinya. Masya Allah. Langsung baca Ustaz. Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Hmm. Puasa nih. Tadi. Puasa Nih. nih hima air. Ya, ya, ya. Puasa nih hima air air saya ini. Hmm. Kaulu yang kaulu apa? Apanya tuh? Yang matan. Kalau ini di Hasiah ini. Enggak matannya dulu Pak. Apanya? Mata juga boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Wasanihima ta'mimu zahiri badanin. Hatta al-tara wa ma tahtaha. Wa sya'ri zahiran wa batinan wa ingkasufa wa ma tahara min nahwi mambati sya'ratin zalat qabla ghasliha wa sumagin wa farjin imro'atin inda julusiha ala qadamaiha wa sukukin wa batinin juzriyin infataha ra'suhu la batina furujatin bariat wartafa kisruha walam yazhar sayun mimma tahtihi mimma tahtahu. Oke Ustaz. Udah Ustaz. Dikit-dikit Ustaz. Nah, Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Mana di dalam? Ini qauluhu wasanihima ai syai'ain. Bermula yang keduanya dari dua perkara fardu wudu. Fardu wudu kemarin berarti niat. Sekarang qauluhu ta'mimu dhahiri badanin, meratakan zahir badan. Nah ini tinggal cari apa itu badan Ustaz. Badan, zahir badan semua yang kelihatan katanya kan. Nah, yaitu kulit, rambut, semua yang kelihatan lah. Nah itu. Mulut juga kan? Mulut ketika bibir kita dan kita tutup, yang terlihat kayak merah bibir, nah itu zahir, yang lain batin. Nah, makanya nanti tafrik sesudahnya apa detail-detail badan. Secara umum, zahir badan ya yang di luar badan. Kalau lam yasilil ma'u ilaihi lihailin. Maka jikalau tidak sampailah oleh air kepadanya zahir badan. Lihailin karena ada hail, penghalang. Kasyam'en seperti lilin. Awasakhin atau seperti daki. Tahtal adfari di bawah kuku. Lam yakfil ghuslu nisnya tidak memadai oleh mandi. Nah itu. Kalau ada penghalang umum lah kah? Adapun tentang daki di bawah kuku ini kan ada pembahasan di bab wudhu dulu. Udah jauh, udah lewat kan? Kalau daki itu dari bagian badan kita, dari keringat misalkan, dimaafkan kan? Kalau dari tanah segala macam nggak dimaafkan.
Kemudian ada khilaf juga kalau orang itu berbala misalkan pekerjaannya kayak kita petani kan. Atau pekerjaan bagian megang-megang minyak, ngecat ini itu kan. Nah, itu masih ada yang berpendapat dimaafkan kalau sedikit. Nanti isi aja. Nah, itu. Ya, yang putih. Nah, itu. Wa in azalahu ba'du fala budda min ghusli mahallihi. Dan jika menghilangkan ia akannya hail. Jika menghilangkan ia akannya hail ba'du sesudah sesudah mandi. Sesudah mandi baru dia hilangkan. Berarti yang di bawah hail tadi nggak kena. Fala budda min ghusli mahallihi atau ghasli mahalli. Maka tidak boleh tidak daripada mencuci tempatnya hail yang di bawah hail karena nggak kena air tadi Air. kan. Ya, oke. Gantian Ustaz. Ustaz baca dulu ini saya sambil ada Oke. sesuatu. Ya, oke lanjut. Siapa ganti? Coba baca di dalam. Ini mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wala yajibu huna ghuslu ma ba'dahu ma'ah. Bi anna badana al-junubi kullahu ka'udwin wahidin. Bi khilafil wudu'i kama taqaddam. Wa innama wajaba ta'mimuhu lima sahha min qawlihi sallallahu alaihi wasallam. Amma ana fayakfini an asubah ala ra'si salatan thumma afidu ba'da dzalika ala sairi jasadi wa li anna al hadatsa amma jami'al badani fa wajaba ta'mimuhu bil ghusli. Yes, eh? Qauluhu hatta al azfari bil jarri atfun ala zahirin wa qawluhu wa ma tahta ay wa hatta ma tahta al azfari fa yajibu ghusluhu. Qad taqaddama al kalamu ala ma tahta al azfari minal awsakhi farji ilaihi in syi'ta. Oke, Ustaz. Ya, Oh, saya maknain dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wala yajibuhuna ghaslu ma ba'dahu ma. Dan tidak wajiblah di sini, tidak wajib di sini oleh mencuci ma yang ada ya sesudahnya, sesudahnya, sesudahnya hail tadi Ustaz. Tadi jika menghilangkannya akannya hail sesudahnya mandi. Maka tidak boleh tidak daripada mencuci tempatnya yang ada hail ya. Dan tidak wajib di sini oleh membasuh ma yang ada ya sesudahnya hail bersamanya hail. Nah, ya ada susah mengembalikan tamir Ustaz. Mafhum, mafhum. Sesudahnya yang di tempat hail tadi. Maknanya nggak ada tertib kan. Paling terakhir kita hilangkan penghailnya tinggal cuci aja. Sesudahnya berarti nggak perlu kan. Kenapa? Lianna badanal junub, lianna badanal junubi kullahu. Karena badan orang yang berjunub seluruhnya badan itu kauduen wahidin seperti satu anggota. Ya, jadi nggak perlu tertib. Bi khilafil wudu dengan sebalik wudu. Kama taqaddama sebagaimana yang telah terdahului ya. Sudah selesai wudu, nah, apa namanya? Tangan ada lilin katakanlah kan. Kita pindah lilin mulai dari tangan dan sesudah tangan. Nah, wajib tertib di sana. Ah, itu. Kemudian beliau memberikan alasan di sini. Kenapa wajib meratakan seluruh badan?
Wa inna ma wajaba ta'mimuhu lima sahah. Hanya saja wajiblah oleh meratakannya badan dengan air tadi lima sahah karena hadis yang sahih ya. Karena ma yang sahih ya apa ma itu min qaulihi dari sabdanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ama ana fayakfini kata Nabi. Adapun saya maka memadai akan saya fayakfini an asubba memadai akan saya oleh bahwa saya tuangkan ala raksi kepada kepala saya atas kepala saya salasan 3 kali. Summa afidhu kemudian saya curahkan, saya tuangkan ba'da dzalika sesudah demikian ala sairi jasadi atas seluruh badan. Jadi sairi jasadi semua badan. Nah, itu ini ta'liqnya nggak tertulis di kita ini. Saya cuma punya PDF nggak punya yang fisiknya. Nah, alasan pertama karena ada hadis Nabi. Nabi meratakan air ke seluruh. Alasan kedua wali anal hadasa amma jami al badani. Karena hadas itu meratai ia akan seluruh badan. Fawajib ta'mimuhu bil ghusli. Maka wajiblah oleh meratakannya badan dengan mandi. Nah, itu. Kemudian matan tadi meratakan zahir badan. Gaya ini hatta matah hatta tahtal adfari hingga kuku. Nah, hingga kuku. Memang kuku zahir badan juga kan? Wa ma tahtaha dan ma yang ada di bawahnya. Qalu hatta al-adfari bil jarri dengan jar ataupun ala zahir atau kepada zahir. Ta'mimu zahiri dari hatta al-adfari hingga ya atah dengan hatta harus ujung Ustaz, ujung sesuatu. Kaltus sama kata hatta raksa. Ya. Qaluhu wa ma tahtaha dan ma yang di bawahnya kuku. Ay wa hatta ma tahtal azfari. Dan hingga ma yang ada ya di bawah kuku. Fayajibu ghusluhu maka wajiblah oleh mencucinya ma. Karena dianggap lahir kan? Ya. Kalau dia renggang, kalau dia rapat, ya nggak wajib. Pokok taqaddamal kalamu ala mahtatal azfar dan sungguh telah terdahululah oleh pembicaraan kepada ma yang ada ya di bawah kuku. Apa ma itu minal ausakhi dari daki-daki farji ilaihi in syi'ta maka rujuk olehmu kepadanya jika kau mau. Nah, itu. Ustaz, Ya. tadi pada kalimat di atas ma ba'dahu. Gimana Ya. tadi? Ma ba'dahu ma'ahu ya. Ya. Nah, itu hal yang saya pahami. Domirnya itu kembali ke hadas. Dan di sini bicara tentang mandi junub kan? Ya. Ya, membasuh membasuh ma yang tetap setelah hadas atau mengiringi hadas bersamaan dengan hadas. Jadi Hadas itu nggak kelihatan, Ustaz. iya iya. Nah, gimana ya saya mau menjelaskan? Sebentar. Ya, ini udah mantap nih, Ustaz. Ya, ya, udah. Tadi takmimu zahiri badan. Meratakan zahir, zahir badan. Ini nggak bahas hadas, Ustaz. Cara mandi, kucurkan air ke seluruh badan. Maka, tafnik ya. Jikalau tidak sampailah oleh air kepadanya, zahir badan. Tidak sampai air kepada zahir badan. Kenapa nggak sampai? Lihailin, karena ada penghalang. Iya. Nah, kenapa nggak sampai? Nah, karena ada hail. Asam N seperti lilin, awasakin atau daki ya. Nah, atau seperti daki yang ada ya di bawah kuku. Niscaya tidak memadalah oleh mandi. Mandi dia kan belum memadai. Dia udah selesai mandi nih, tapi nggak memadai. Kenapa? Karena ada bagian yang belum Iya. dibasuh.
Sekarang wa in azalahu, dan jika menghilangkan ia akannya hail. Nah, situ Ustaz. Wa in adzalahu ba'du. Mudhaf ilaihnya ma'dhuf. Wa in adzalahu ba'dal ghusli. Yang itu ba'dahu, ba'dal ghusli. Jika menghilangkan ia akannya hail sesudah mandi tadi. Sesudah selesai mandi baru lilinnya dipindahin. Berarti yang di bawah lilin itu nggak kena air. Fala budda min ghusli mahallahu. Maka tidak boleh tidak daripada membasuh tempatnya hail. Nah, ya. Kemudian katakanlah tempat hail tadi di bahu misalkan kan. Itu ma ba'dahu nanti ke depan bahu. Dan tidak wajib di sini oleh membasuh ma yang ada ianya ma ba'dahu sesudah mahalnya hail. Nah, mahal kembali. Dan tidak wajib di sini oleh membasuh ma yang ada ia sesudah mahalnya hail. Nah, bersamanya mahalnya hail. Mahal. Jadi sesudah kita basuh tempat itu, apakah sesudahnya harus dibasuh lagi? Enggak, karena enggak ada tertib badan. Nah ini sesuai dengan dalil kan? Taklil beliau kenapa? Li'annal badana, li'anna badanal junub. Karena badan orang yang berjunub, seluruhnya badan itu ka'udhuin wahid. Beda dengan wudhu. Wudhu ada tertibnya. Gimana Ustaz? Enggak ada bicara hadas kan di sini? Enggak. Berarti Enggak ada Ustaz. berarti ini Ustaz. Ah, apa kaitannya dengan tartib ya? Ya tertib. kalau di apa mandi Wudhu. junub itu tidak ada tartib gitu. Enggak ada tertib. Walaupun ada bagian punggung kita dikit, ya kan? Selesai mandi nggak kena air ya, tinggal tinggal basuh itu aja udah selesai kan? Nggak ada sesudahnya. Sesudahnya kita nggak tahu yang mana juga sesudahnya selesai kan? Karena dalam mandi kan nggak Ya, ada tertibnya. Nah, makanya sesudah pun nggak ada sebenarnya. Sesudah ke mana? Sesudah ke atas apa ke bawah? lumayan. Nggak jelas. Makanya nggak wajib. Beda dengan wudhu ada tertib. Kalau ada tertib kan kita tahu sesudah. Sesudah muka ya tangan. Nah, ada lagi Ustaz? Iya, soalnya saya saya kan iseng-iseng lihat di Ya, apa cari penjelasannya di Google kan. ya. Nah, itu Ba'da di situ kesimpulan dari AI itu bisa bermakna apa mayali gitu. Mayali terus domirnya ini diartikan kembalinya ke hadas gitu. Tapi nggak ada. Coba nanya sama AI, mana hadasnya di belakang? Nggak ada. Karena saya juga bingung Kacau. kembalinya ke mana. Jadi Ya, Ustaz. Nggak apa-apa, Ustaz. nyari-nyari di AI boleh Google didebat. dapat itu. Boleh didebat dia, nggak apa-apa. AI ya. Dia mau berdebat rasanya. Oke, saya mana lagi tadi? Aman Ustaz. Mana Ustaz? Nah, lanjut gantian. Qauluhu wasya'ri ya. Siapa gantian? Langsung. Hmm. Mana Ustaz Ainul? Baca Ustaz Ainul yang nggak ngantuk. Soalnya Ustaz udah telat di sana. Saudillah ada. Telat masuk Saudillah. Ada Ustaz. Oke. Baca Ustaz. Oke. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan. Eh itu yang bikhilafil wudu'i kama taqaddama wa inama lagi Ustaz. Ya Atau khilafil matanya. wudhu. Ini ke sini. Qauluhu wasya'ri. Matanya udah tadi Ustaz. Wasya'ri. Oh, qauluhu wasya'ri. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Itu hasiahnya Ustaz ya. Mm-mm. Oh, Bismillahirrahmanirrahim. Qauluhu wasya'ri ay wa hatta sya'ri wa huwa ma'tufun 'alal adfaril ma'tufat ma'tufatu ala ala zahiril badani la alal badani wa illa lazima tasallutu lafzi
ظاهر على جميع المعاطف وانحل المعنى حتى ظاهر الأظفر وظاهر ما تحتها وظاهر الشعر وظاهر الشعر ظاهرا وباطنا ولا يخفى ما فيه تأمل. Ustaz, Ya, oke. Nah, tadi wasya'ri ya, wasya'ri ay wa hatta sya'ri. Sehingga bulu. Umum di sini berarti seluruh rambut yang ada di badan, nggak ada kecuali. Jadi apa namanya? Wasya'ri ya. Wasya'ri dan bulu, zahiran wa batinan, zahir dan batin. Wa in kasufa sekalipun tebal ianya rambut. Nah, jadi ini berbeda dengan wudu kan. Wudu ada tafsir di sana. Kalau jenggot dan jambang kalau tebal kan nggak wajib batin. Ini sama aja, zahir batin wajib. Wa hatta sya'ri hingga rambut. Di sini juga beliau pengen bilang bahwa rambut masuk zahir badan. Bahwa ma'tufun dan dianya sya'ri itu ma'tuf kepada adufari. Alal adufari, adufari al ma'tufati. Ataf kepada adufar yang adufar itu diataf kepada zahir badan. La alal badan, bukan ataf kepada badan. Kalau ataf kepada badan rusak makna kata beliau kan. Wa illa artinya dan jika tidak, jika tidak diatafkan kepada adufar. Lazima tasallutu lafzi zahiri. Nisya lazimlah oleh menguasainya lafaz zahir kepada semua ma'tuf-ma'tuf. Wan halal makna dan terurailah oleh makna sehingga maknanya jadi begini. Kalau tidak kita atafkan kepada alfa, maknanya kita atafkan kepada ah, jadi diatafkan kepada alfa yang diataf kepada zahir badan, bukan ataf kepada badan. Kalau ataf kepada badan, lazimlah oleh menguasainya lafaz zahir kepada semua maktub-maktub dan terurailah oleh makna sehingga zahirlah kuku-kuku. Nah, karena kuku adfar kita ataf kepada badan misalkan, badan tadi kan di depan zahir, zahiril badan, jadi makna atau zahiril alfar hingga zahir kuku, wa zahirima dan zahir ma yang ada di bawahnya kuku. Ya, dan zahir rambut, hal kada rambut yang zahir lagi dan yang batin kan rusak nih. Fala yakfa ma fi dan tidak tersembunyilah oleh ma yang ada ma padanya makna. Makna la yakfa ma fi tidak sunyilah oleh ma yang ada ia padanya makna dari kekacauan. Ta'amal berpikirlah kamu. Nah, itu. Wa in kasufa sya'ru, sekalipun teballah oleh bulu-bulu. Nah, itu sih. Innama wajaba ghuslul kasifi huna zahiran wa batinah. Hanya saja wajiblah oleh membasuh yang tebal di sini ya. Hal kata yang tebal itu zahir dan batin. Zahir batin wajib basuh. Bi khilafihi fil wudu'i dengan sebaliknya yang kasif. Dengan sebaliknya yang kasif fil wudu'i di dalam wudu. Kenapa di sini wajib? Liqillatil masyakkati huna. Karena sedikit sedikit rumit, sedikit sulit, sedikit masyakkah di sini. Di sini dalam bab mandi. Bisa babi adami takarurihi. Dengan sebab tidak berulang-ulangnya mandi likulli salatin untuk setiap salat. Mandi junub kan gak tiap hari Ustaz. Nah, ya kalaupun tiap hari nggak tiap waktu sholat. Katakanlah misalkan ada yang berjunub tiap hari. Masih ringan juga kan. Nggak tiap waktu sholat. Wa kasratiha dan karena banyaknya masyakkah. Kasratiha tadi qillatil masyakkah berarti kasratiha kasratil masyakkah. Dan karena banyaknya masyakkah fil wudu'i di dalam wudu. Makanya di dalam wudu ada keringanan yang tebal nggak perlu basuh batinnya. Litakarurihi likulli sholatin karena berulang-ulangnya wudu untuk setiap sholat. Nah, itu. Masya Allah. Saya mau lanjut, silakan.
Wasya'ru. Sedikit aja kita baca Ustaz. Penting kopi harus kental Ustaz Andiono. Nggak stabil tadi Ustaz. Ini udah stabil ini. Tadi benar-benar baru bangun tidur. Ruhnya belum balik sempurna Ustaz. Pas bangun udah jam 10 lewat dikit. Masya Allah. Masya Allah. Nah, ini udah balik nih. Wa sya'rul madhfuru illam yasilil ma'u ila batinihi illa bin naqdi wajaban naqduhu. Dan bermula rambut yang dikepang ya, atau yang diikat, madhfur. Madhfur dikepang ya, atau diikat. Dibundel maksudnya, bukan Tanggul. ya kayak kayak ini. Ya ibu-ibu biasa lah ngikat rambut itu dibundel kan. Bermula rambut yang diikat atau dikepang. Ilam yasilil ma'u jika tidak sampailah oleh air kepada batinnya sya'rul madhfur, tidak sampai air illa bin naqdi kecuali dengan dibongkar, dibuka. Wajib naqduhu. Dia wajiblah oleh membongkarnya kan. Liyasilal ma'u ila batinihi agar sampailah oleh air kepada batinnya. Nah, kalau kita mandi kayaknya nyampe Ustaz karena di Indonesia mandinya air banyak banget berkali-kali Ustaz kan. Bukan 3 kali kalau kita nggak tahu berapa kali nggak itu. Beda sama orang Arab mandi dulu kurang air. Mungkin sekarang udah banyak air juga. Nah, itu. Fa'in wasala maka jika sampai hanya air ke batin sya'ril madhfur. Jika sampai hanya air min ghairi naqdin dari ketiadaan membuka. Lam yajib naqduhu dia tidak wajiblah oleh membukanya madhfur. Rambut tadi. Nah, itu. Masya Allah. Mandi aja panjang banget pembahasan. Lanjut Ustaz. Lanjut Ustaz. Mana tadi Ustaz? Ya. Wa Baca hasiahnya aja qauluhu Ustaz. Ah, ya. Qauluhu wa ma dhahara ila akhirih ay wa hatta ma dhahara ila akhirih fahuwa ma'tufun 'alal adfari aidan wa qauluhu min nahwi man bati sya'ratin la'alla nahu dzalika huwa man batu dhafri uzailin uzailin Ustaz. Uzila. Fi'il madhi. Oh, Hilmadi. Mambati dhafri uzila. Mambat Hmm. mam, Mambatu dhufrin uzila. Hmm. Terus? Qauluhu qauluhu zalat ay asy'aratu wa qauluhu qabla ghusliha fa in zalat ba'dahu la yajibu ghusluhu. Qauluhu wasomakhin sudah. Ya. Wa ma zahara min somakhin li uzunaini fahuwa ma'tufun ala nahwi qauluhu wa farji imra'atin ay wa ma zahara min farji imra'atin bakran au apa Bikrin. sayyiban Bikrin. badal bikrin au Sayyibin. sayyibin qala al-kurdi wa ma yabdu min farjil bikri duna ma yabdu min farji sayyibi fa yakhtaliful wujubu fi sayyibi wal bikri intaha. Oke. Titik itu. Dan tadi Ustaz wa ma dhuhara ya. Wa ma dhuhara hatta ma dhuhara ya. Sehingga ma yang tampak ya min nahwi dari seumpama membati syaratin dari seumpama tempat tumbuh rambut zala yang hilang ianya rambut qabla ghusliha sebelum membasuhnya rambut. Sebelum rambut kita cuci ada copot berarti akar tempat tumbuh rambut dianggap lahir ya. Nah itu. Hingga ma yang tampak ya dari seumpama tempat tumbuh satu bulu yang hilang ya sebelum mencucinya bulu sebelum kita mandikan
Kita cabut berarti akarnya harus dicuci. Kalau hilang sesudah kita basuh, nggak perlu dibasuh lagi kayak kuku, kan? Kuku udah kita cuci, kemudian kita gunting, nggak perlu dicuci lagi. Nah, kemudian kita lihat rahasianya. Qauluhu hatta wa ma dhahara, ay hatta ma dhahara, hingga ma yang dahiriyah. Ya, bahwa ma'tufun alal adfar aydan. Qauluhu bermula ucapan musannaf min nahwi membati sya'ratin. Dari seumpama tempat tumbuh rambut. Apa itu seumpama? Berarti kalau seumpama kan banyak contohnya. Sehingga beliau mencari contoh tambahan. Dari seumpama tempat tumbuh rambut. Qauluhu min nahwi membati sya'ratin itu la'alla nahwa dzalika. Mudah-mudahan, mudah-mudahan seumpama demikian, yaitu nahwa mambat. Mudah-mudahan seumpama demikian itu huwa manbata dufrin udhila. Itu manbata, manbatu. Itu tempat tumbuh kuku yang dihilangkan akan dianya kuku sebelum dicucinya. Kuku sebelum kita mandiin kita hilangkan. Nah, bekas tempat potongan kuku itu harus dimandikan. Kalau kalau dihilangkan sesudah dimandikan walaupun dipotong nggak perlu dimandiin lagi. Qauluhu zalat, yang hilanglah oleh bulu tadi. Qauluhu qabla ghusliha, sebelum membasuhnya bulu. Fa in zalat, maka jika hilang ianya bulu, ba'dahu sesudah dibasuh. La yajibu ghasluhu, niscaya tidak wajib lah oleh membasuhnya mampat, tempat tumbuhnya kan, tempat tumbuh bulu. Nah, itu Ustaz. Mana Ini tadi Ustaz? Yang fa'in zalat ba'dahu la yajibu ghuslu apa tadi Ustaz? mana tadi? Ya, jika hilang ianya bulu sesudahnya dicuci. Oh, Rambut sudah sesudah kita rambut sudah kita cuci kan, kemudian kita cabut. Itu di akarnya nggak wajib dibasuh lagi. dibasuh lagi walaupun nggak kena air kan. Nah, itu. Iya, iya. Oke, Ustaz. Syukran. Ya, Ustaz Nurul. Baik, Ustaz. Oke. Kemudian wasimakhid. Ya, wasimakhid. Wa ma dhahara min simakhid. Atau somakhin, Ustaz. Harus lihat kamu, Ustaz. Sima apa soma. Dan ma yang zahiriyah dari lubang lil uzuna ini bagi dua kuping. Kalau nggak salah Bahwa di Fathul Qorib antasimakin tasomakin itu di Fathul Qorib. apa-apa Ustaz, salah-salah dikit kan. Nanti rujuk lagi ke kamus. Nah, itu. Fahuwa ma'tufun ala nahwi. Maka dianya simah atau samah itu di atas kepada nahwi ya. Nah, itu Ustaz. Memang kalau kita baca hasiah ya begitu Ustaz. Ada repot dikit. Ya, saya ulang lagi. Wa farji imra'atin, dan farji imra'ah inda julusiha ketika duduknya imra'ah ala qadamaiha di atas dua tumitnya. Maknanya ketika perempuan jongkok itu yang kelihatan itu dianggap zahir. Kalau dia mandi sambil berdiri, berarti dia harus ikut membasuhnya karena dikhawatirkan nggak kena. Nah, itu maknanya. Misalkan mandi berdiri ya. Bagaimana Ustaz Jamal? Aman Ustaz Jamal? Ustaz Nasruddin ini udah tidur kayaknya. Nasruddin Mansur, udah telat di sana. Masih bangun Ustaz? Aman, aman, aman Ustaz. Masya Allah Ustaz. Khawatir Ustaz, soalnya Ustaz pagi-pagi udah berangkat ya. Oke, Aman Ustaz. saya manain dikit lagi. Qauluhu wa farji meratin. Wa ma dhahara min farji meratin. Dan ma yang tampak ya dari farji imro'ah. Bikrin atau sayyibin. Baik perawan atau sayyib. Nah. Kemudian, qalal Kurdiyu, Syekh Kurdi berkata, wa ma yabdu min farjil bikri duna ma yabdu min farji sayyibi. Bermula ma yang tampak ya dari farji bikir itu bukan ma yang tampak ya dari farji yang sayyib.
Artinya beliau pengen bilang zahir badan si bikir beda dengan zahir badan si sayyib. Nah, karena beda zahir badan, fayakhtaliful wujubu fi thayyibi wal bikri. Maka berbedalah oleh wajib, wajib basuh pada si sayyib dan si bikir. Nah, tadi di atas ini untuk si sayyib, sayyib kelihatan, Pak Bikir atau dua-duanya. Beliau nggak menjelaskan di sini. Coba, ini harus pakai begini Ustaz. Ada nggak enak ngomongnya. Ada anak-anak di sini. Nah itu. Jadi kan perempuan ketika jongkok tadi yang kelihatan, nah itu zahir. Kalau pokoknya kalau dia mandi sambil berdiri pun itu harus kena air. Nah itu. Ini saya agak muskil Ustaz. Hmm. Kenapa, Ustaz? Ustaz Yang, tahu aja yang ah, muskil. Bukan bagian ini yang muskil kan? Bagian mana? yang di apa kalimat sebelumnya wama goharo min nahwi membati sya'ratin zalat qabla ghusliha Ya. dan wajib membasuh apa yang tampak dari semacam tempat tumbuhnya rambut yang hilang rambut itu Hmm. sebelum membasuh rambut. Ya. Nah, gimana kalau yang rambutnya dihilangkan sendiri? Apakah dia berdosa karena kan dia belum mandi tapi dia udah gunting rambutnya, Hmm. belum mandi bersih dia sudah gunting rambutnya. Nah, ini kan kalau saya lihat ibaratnya kayak apa menunjukkan rambutnya ini gugur sendiri gitu. Gugur sendiri Nah, atau gimana digugurkan kalau tadi yang uzila kan? Tadi kan ada uzila, kuku tadi. ya Dihilangkan. Berarti boleh dihilangkan, Ustaz. Memang nggak apa-apa kan? iya karena kan saya pernah dengar katanya kalau belum mandi bersih tidak boleh gunting kuku, gunting Hmm. rambut itu nggak bisa. Nah, Ya. Kemudian di sini beliau nggak menyinggung sama sekali tentang hukumnya, saya kan. Cuma beliau pengen ya, bilang orang berjunub potong rambut, potong kuku. Berarti itu harus dibasuh kan? Bekas potongnya. Kalau sesudah mandi dipotong nggak perlu. Ini menunjukkan dan di tempat lain memang ada ibaratnya nggak apa-apa kan? Nggak haram maksudnya. Nah, cuma disunnahkan kalau nggak salah. Dikumpulkan kan? Kalau ada bagian rambut yang copot segala macam untuk dikumpulkan di bawah mandi. Tapi nggak wajib. Ya, nggak wajib Ustaz. Nah, itu. Aman Ustaz. berarti nggak apa-apa itu apa sebelum mandi junub gunting rambut, Ya, gunting kuku. sementara nggak apa-apa Ustaz. Ya. Dan memang yakin nggak apa-apa. Tapi paling makruh ya, paling tinggi hukumnya makruh kalau haram nggak. Nah, itu Ustaz. Aman Ustaz. Aman. Lanjut gantian Ustaz. Siapa yang mau baca? Qauluhu wa syukuki. Itu Ustaz. Coba Ustaz. Tafadhal Ustaz. Lama ini. Masya Wa Allah. qawluhu inda julusiha muta'alliqun bi zahara al-muqaddaru. Qawluhu wa syukukin ay wa ma zahara min syukukin ay fil badani wa la ghawra laha wa ibaratu an-nihaya wa ma yabdu min syukukin badani allati la ghawra laha. Indah. Lanjut Ustaz. Baca yang panjang Ustaz. Itu Ustaz. Hmm? Masya Allah. Nah itu tadi kan. Indah julusiha muta'ala bi dhahara. Yang zahir ia ketika kapan zahir?
ketika duduknya si imro'ah bidhaharal muqaddari dengan dhahara yang ditakdirkan. Tanahan. Kemudian qaulu wa syukukin ay wa ma dhahara dan ma yang tampak ya min syukuk ay dari belah-belah ay fil badani belah-belah pada badan. Di telapak kaki biasa kita petani saya kalau pegawai enggak mungkin Ustaz Nasruddin. Kalau kami petani di sini kan kaki suka belah-belah nih. Ya, itu harus kena air juga dianggap zahir badan. Nah, dan ma yang zahirnya dari belah-belah pada badan wala ghaura laha. Ghaura apa artinya Ustaz? Lobang. Dan nggak ada lobang. Nah, baginya belah-belah. Jadi syukuk ini Bang, nggak harus belah-belah Ustaz. Kayak kita gemuk misalkan. Apa bahasa Indonesianya Ustaz? Lepek-lepek badan apa? Kadang Lipatan. gimana Ustaz, Ustaz? kalau diartikan lipatan-lipatan gimana Ustaz? Ah, Lipatan. ya, ya. Nah, itu maksud saya orang yang gemuk, kadang kendor kulitnya kan, berlipat-lipat badannya itulah dia. Wala ghauralaha dan nggak ada lubang baginya syukuk. Kalau ada lubang kayak apa gitu harus dimasukkan ke dalam airnya. Kayak apa namanya telapak tangan kita kembung misalkan ya. Kalau ada apa namanya udah kembung ada lubangnya berarti ke dalam kan dia nggak zahir juga Ustaz. Kalau nggak ada lubang nggak apa-apa, luarnya aja. Kena kutu air tunggu kalau di sawah. Ya, itu Atau lekukan-lekukan itu bisa diartikan nggak Tengku? bisa. Bisa lekukan-lekukan pada badan. Hmm. Ya. Wa ibaratun nihayati dan bermula ibarat kitab nihayah. Wa ma ya bedu ma yang tampak ya dari belahan-belahan badan. Atau lekukan-lekukan badan, badan lekukan allatina kepada lekukan, lekukan yang tidak ada bolongan. Baginya lekukan. Nah, itu akhirnya aja yang kita basuh. Kalau ada lubangnya sampai ke dalam lubangnya. Nah, itu Ustaz. Lanjut lagi Ustaz Nasruddin dikit lagi nih mata. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang lain dulu, Ustaz. Hmm. Yang lain lagi siapa? Ustaz Ahmad Rizal. Ya. Biar nggak tidur Ustaz Ahmad. Ini khawatir saya soalnya jamnya beda. Di sini jam 10, di Ustaz udah jam 11. Ustazah Nurul hadir mau baca silakan. Hmm. Nah, itu dia Ustaz. Lanjut siapa aja? Boleh nggak apa-apa. Pecah Ustaz. Saya baca Iya, Ustaz. Ustaz. Ya, silakan. Siapa? Boleh nggak apa-apa. Baca aja. Bismillahirrahmanirrahim. Qauluhu wa batini judriyin ai wa hatta batini judriyin bahwa bil jarri maktufun ala madkhuli hatta wa qauluhu in fataha ra'suhu kharaja bihi ma idza lam yanfatih fala yajibu syakkuhu wa ghuslu batinihi qauluhu la batini kurhatin bil jarri atufun ala batini judriyin ay fala yajibu ta'mimuhu bil ma' qauluhu wartafa'a kishruha ay anil basharati wa qawluhu lam yadhhar syai'un mimma tahtahu ayil kisri min batinil kurhati wa zahir wa zahiru anna hadzal qaida wa ma qablahu la mafhuma lahuma bal huma li bayanil waqi'i wa dzalika li annahuma la zamana lil bir'i ta'ammal
Titik dulu. Qauluhu titik. Titik. Nah, kembali ke matan. Wa batini judariyin ya. Judariyin atau judariyin. Sudah. Dan batin jerawat. Dalam jerawat. Atau bisul kan? Judariyin jerawat apa bisul ya? Bisul. 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 Luka bernanah. Oh, Bisul. luka bernanah. Bisul berarti ya. Dan batin judari. Batin luka bernanah. In fataha ra'suha. Yang terbukalah kepalanya. Lubang ke dalam dianggap zahir. Namanya batin. Tapi karena ada lubangnya dianggap zahir. La batini kurhatin bari'at. Tidak wajib membasuh batin luka yang sudah sembuh ianya luka. Sudah sembuh ianya luka, wartafa'a kisruha dan terangkatlah oleh kulitnya luka. Ada bekas parut, apa namanya? Kalau Aceh parut, nggak tahu bahasa Indonesia. Bekas luka, udah ketutup kan, tebal. Codet. Codet. Hmm. Walam yadhhar syai'un min ma tahtahu dan tidak zahirlah oleh sesuatu dari ma yang ada ya di bawahnya kulit. Ya, kembali ke kulit. Artinya nggak ada batinnya lagi. Dah, kemudian kembali ke dalam. Qauluhu batini judriyin. Artinya wahatta batini judriyin. Hingga wajib dibasuh batin luka. Bahwa bil jari, maka batini itu dengan jar, maktufun diatafkan ala madkhuli hatta. Pada madkhul hatta, mananya ataf kepada kalimat sesudah hatta. Hatta ma dhahara tadi. Hatta batini judariyin. Qaulu in fataha ra'suha. Yang telah terbuka, yang terbukalah oleh kepalanya luka tadi. Kharaja bihi, keluar dengan qauluhu in fataha ra'suhu, terbuka kepalanya oleh ma idzalam yang fatih. Apabila tidak terbuka iya, tidak terbuka berarti batin. Enggak, enggak wajib kan? Fala yajibu syakkuhu, maka tidak wajiblah oleh membelahnya luka tadi wa ghaslu batinihi dan tidak wajiblah oleh membasuh batinnya luka. Qauluhu la batini kurhatin, tidak wajib membasuh batin luka bil jari atufun atau kepada batini judariyin. Fala yajibu ta'mimuhu, maka tidak wajiblah oleh meratakannya batin luka dengan air. Luka yang sudah sembuh. Qauluhu wartafa'a kishruha. Kishru apa kashru Ustaz? Tadi Ustaz baca kishru, kita baca kishru. Dan sudah terangkatlah oleh kulitnya. Terangkat kulitnya. Anil basyarah. Dari kulit. Terangkat kulit dari kulit, Ustaz kan? Basyarah kulit semuanya, kulit badan. Kasruha tadi khusus kulit luka. Dia agak tinggi dikit. Mungkin nggak pakai obat khusus sekarang, Ustaz. Sekarang luka nggak ada bekasnya. Nah, itu. Qauluhu lam yadhhar syai'un min ma tahtahu. Yang tidak zahir, tidak tampaklah oleh sesuatu dari ma yang ada di bawahnya ail kisri buah kulit min batinil qurha dari batin luka. Nah, kemudian Syekh Hasyah menyatakan wadzahiru anna hadzal kaida, bermula zahir bahwa sungguh ini kait luka yang sudah sembuh yang tidak tampak sesuatu dari ma tahta. Wah sungguh ini kait wa ma qablahu dan ma sebelumnya itu la mafhuma lahuma, itu nggak ada pemahaman bagi keduanya. Maknanya kaitnya nggak berlaku. Balhuma libayanil waqi, bahkan bermula keduanya itu untuk menjelaskan waqi fakta. Ya, maksudnya begini, kalau sudah sembuh ya nggak zahir kan? Namanya udah sembuh nggak zahir sesuatu kata beliau. Wadzalika li'annahuma lazimani lil bar'i. Bermula demikian itu karena wasgu keduanya. Keduanya tidak zahir sesuatu di bawahnya dan tidak terbuka kepalanya. Jadi kan? Itu lazim keduanya bagi sembuh. Kalau sudah sembuh ya biasanya luka tertutup, nggak ada batinnya. Tak amal berpikir olehnya. Nah itu Ustaz. Nah, jadi keduanya wartafa'a, kisruha dan walam yadhar. Ini lazim kalau luka sudah sembuh. Kulitnya agak tinggi dikit dan tidak tampak sesuatu di bawahnya. Tapi kalau zaman sekarang kelihatannya nggak lazim Ustaz. Kan ada juga yang nggak terangkat kulitnya tadi sembuh normal. Nah itu.
Cuma kata beliau secara tahir ini kait dan ma sebelumnya ini kait itu la mafhuma lahuma. Nggak ada mafhum bagi keduanya. Nggak ada mafhum bukan kait kan. Bukan untuk ihtirak. Bukan untuk mengeluarkan sesuatu. Nah, bahkan bermula keduanya terangkat kulit dan nggak tampak batinnya itu libayan wake untuk menjelaskan fakta saja. Dan demikian itu karena keduanya itu lazim. Lazimani. Itu lazim keduanya lil far'i bagi Kelaziman. dhamma. Nah itu Ustaz. Teman. Bapak Ustaz. Ya, itu. Masya Allah. Udah sejam nih belum belum selesai kita mandi Ustaz. Panjang banget. Tinggal guyur air Ustaz. Makanya mandi kalau kita ajarkan pakai kita Ustaz lama bisanya. Anak-anak misalkan. Cara mengajarkan mandi bawa ke kamar mandi Ustaz kan. Guyur air. Ini tadi gimana Ustaz? Wama qoblahu ini kembalinya ke irtafa ya. Ke ini. Maksudnya irtafa. Ya, ini Kalau kait. kait Ini kait lam yadhar kan. nyadhar. Wa ma qablahu dan ma sebelumnya ini. Sebelumnya ini tinggal kita lihat. Ah, irtafa'a kisruha. Wartafa kisruha ya. Ya. Itu, Ustaz. Tadi Ustaz Abdillah mau baca. Lanjut Ustaz. Silakan. Qauluhu. Bismillahirrahmanirrahim. Qauluhu wa yahrumu fatkul multahimi ay min asabi'il yadaini war rijlaini li'annahu laysa min zahiril badani wa ibaratun nihayati fi mabhathi sunanil wudu'i walau kanat asabi'uhu multafitan bihaitsu la yasilul ma'u ilaiha illa bitakhlili wa nahwihi wajaba au multahimatan haruma fatkuha li'annahu ta'dzibun bila daruratin ay in khafa mahdhura tayammumin fima yadharu akhdan minal illati intahat walau ukhira hadhil mas'alatu an qawlihi wa ma tahta qal qalfatin Ulfati. lakana kulfatin lakana aula litattasilu eh litattasila al ma'atifu wali ihamin ibarati wali ihami ibaratihi anna apa Ya. nih Anna wa ma. anna wa ma anna wa ma tahta ma'tufin ala fa'ilin yahrumu. Oke. Itu ya, Oke. Ustaz. Nah, ini kita baca matan dulu. Wama wa yahrumu fatkul multahim. Dan haramlah oleh membuka yang benar-benar melekat, menyatu. Multahim. Kalau terjemahan kami Ustaz sedaging dia. Menyatu kan. Iltahama lahmon kan daging. Multahim udah sedaging, menyatu. Kita lihat nasihatnya kan. Qauluhu wa yahrumu fatkul multahim. Haramlah oleh membuka yang menyatu. Min asobi ini dari jari jemari dua tangan, ini dua kaki. Tangan kita dempet, benar-benar melekat. Berarti di dalamnya batin itu nggak wajib dibasuh kan? Haram kita belah menyakiti diri. Kenapa haram membuka yang sudah yang melekat? Ini melekat bawaan ini dari lahir kan? Li'annahu laisa min zahiril badan karena bahwa sungguhnya multahim. Nah, itu bukan ianya multahim dari zahir badan. Yang wajib basuh zahir badan, dia bukan zahir badan. Wa ibaratun nihayati dan bermula ibarat kitab nihayah fi mabhasi sunanil wudu di dalam pembahasan sunnah-sunnah wudu itu ibaratnya. Walau kanat aswabi'uhu multafatan, laffa, multafatan. Jikalau adalah jari jemarinya itu lengket, lengket tapi masih bisa dibuka, lengket ya, rapat banget, multafa. Jikalau adalah jari jemarinya itu dempet, ya, rapat. Apa makna rapat? Bihaisu dengan sekira-kira la yasilul ma'u tidak sampailah oleh air ilaiha kepadanya jari jemari.
illa bitahlil, kecuali dengan tahlil, harus di tahlil. Nah, apa namanya tahlil, Ustaz? Di Nyela-nyela. ya di sela-sela, dijilat-jilat. Di Jerman, di kampung mana dijilat-jilat. Kita Indonesia kan semuanya susah, Ustaz. Saya belajar dulu pakai bahasa Aceh. Jilid-jilid. Kecuali dengan di sela-sela, berarti kan tangannya bisa terbuka, cuma rapat. Ada sebagian orang jari kakinya rapat. Nggak sampai air kecuali dengan digosok-gosok. Wanahwihi dan seumpamanya tahlil. Wajaban, isinya wajib ya tahlil kan. Jadi wajib, tahlil yang wajib. Wajib tahlil supaya air sampai ke situ. Au multahimatan, atau kepada multafatan. Dan jikalau adalah jari jemarinya itu multahimatan, melekat benaran nih bawaan lahir. Haruma fatkuha, niscaya haramlah oleh membukanya jari jemari yang melekat. Kenapa haram? Li'annahu ta'dzibun. Karena bahwa sungguhnya fatku, karena bahwa sungguhnya membuka, membelah, itu menyiksa bila daruratin dengan tanpa darurat, tanpa kepentingan. Ya. Beda lagi kalau orang mau dikhitan. Nah, itu kan wajib kan? Nah, karena itu memang dianjurkan untuk dihilangkan kulit kulufnya. Di sini nggak ada kepentingan. Karena membukanya itu ta'dzibun, menyiksa dengan tanpa darurat. Artinya haram. In khofa mahzura tayamum. Jika takut ia akan yang diwaspadai dalam tayamum. Jika takut ia akan yang dihindari dari tayamum pada ma yang zahir ianya mah. Kenapa beliau menambahkan in khofa akhdan minal illah, karena memahami dari illah. Intah. Jadi mahdzur tayamum di sana boleh tayamum. Katakanlah orang luka kan. Boleh tayamum kalau pakai air khawatir lukanya lama sembuh atau tambah parah, nah, dan seterusnya kan. Di sini juga begitu. Nah, kalau membukanya menyebabkan dia sakit atau ada kekhawatiran seperti kekhawatiran yang membolehkan untuk tayamum, baru hukumnya haram. Kalau enggak apa-apa. Ya, ya itu Ustaz. Kemudian, walau akhara hadhil mas'alata, jikalau mentakhirkan oleh musannif akan ini masalah. Ini masalah yahrumu fatkul multahim. Jikalau mentakhirkan oleh musannif akan ini masalah, mentakhirkan angkolihi dari ucapan yang musannif wa ma tahta kulfatin. Di depannya lagi ada wa ma tahta kulfatin. Lakana aula, sungguh ada ia. Ya, ianya mentakhirkan itu lebih baik. Kenapa? Litat tasilal ma'atifu, agar bersambunglah oleh segala ma'tuf-ma'tuf. Wali ihami, dan karena memberi waham. Wali ihami ibaratihi, karena memberi waham oleh ibaratnya musannif anna wa matahta ma'tuh kepada fa'il yahrumu. Nah, karena beliau menambah yahrumu fatkul multahim seolah-olah wa matahta atau kepada fatku sebagai fa'il yahrumu, seolah-olah haramlah oleh membuka yang melekat dan haramlah ma yang di bawah kulfah. Jadi kayak mewaham begitu. Kalau dahulu yahrumu, mestinya yahrumu sesudah wa matahta kulfah baru yahrumu. Nah itu Ustaz. Dan perlu kita bahas Ustaz. Bismillah. Itu tadi saya mikirnya Ustadz, tayang mama itu jawab syarat. Ini. Tayang mama. Oh iya. Iya, Ya. kalau saya. Nggak apa-apa Ustaz. Kan mau berpikir kan bebas Ustaz kan. Sudah Ya, kita maknain kelihatan. iya. Jadi jika takut bahaya ya tayamum pada apa-apa yang pada ma yang tampak. Ya. Gitu. Mahzura tayamum. Karena gini, kalau ini tayamama mesti mahduran ini ada alifnya Ustaz sebagai maf'ul kan? Ya, mungkin saya ap- eh, apa ini kurang alifnya mungkin. Iya, bisa aja Ustaz. Kurang alifnya. Nah, itulah Ustaz. Masya Allah. Atau gimana Ustaz? Gimana? Kira-kira gimana Ustaz? Udah benar gitu atau gimana? Nggak boleh Ustaz. Memang mahdur tayamum itu udah maklum kan?
yang Oh diwaspadai ya. dalam tayamum. Kemudian di Ah, sini gaya nggak perlu kepada jawab. Di sini kan, di sini kan. Jadi itu dianggap penyiksaan jika dia khawatir. Ukuran berapa kekhawatirnya? Ukuran membolehkan tayamum. Kalau dia nggak khawatir ya nggak apa-apa, belah aja. Nah, itu. Mungkin apa namanya? Kadang cuma melekat kulit dengan kulit kayak jari ya, nggak sakit kalau dibelah, kan? Boleh dibelah. Nah ini kalau sampai mengeluarkan darah, menyiksa diri baru nggak boleh. Nah itu Ustaz. Ustaz, Ya, tadi ada kan fima yadharu akhdan minal illati intahat. Itu ya, bacanya. Nah, itu apa ya. artinya, Ustaz? Nah, jadi beliau menambahkan jika takut dia akan yang diwaspadai dari tayamum pada ma yang zahirianya ma. Secara zahir. Kenapa beliau menyatakan secara zahir syarat baru haram membelah tadi karena dianggap menyiksa. Kenapa beliau menambahkan in khofa secara zahir karena beliau memahami dari ilat. Ilatnya, nah, ilatnya di depan nanti. Jadi beliau nanti menyatakan dan ma di bawah kuluf, kulfah, ya kan? Di bawah helm orang yang nggak disunat. Wajib kalau di situ wajib. Kalau nggak bisa sampai harus dipotong Kufah. di sono. Nah, gitu. Dipotong. Kenapa? Nah, nanti di depan ilatnya li'annaha mustahikatul idzalah. Tapi bukan Ustaz. Ini gambaran kita paham di sini, tapi maksud beliau ilat yang ada dalam kitab Nihayah, bukan ilat yang ada dalam kitab di sini. Ini Berarti kitab mana? intahat sana tuh ilat yang sudah selesai daripada kitab Nihayah tadi gitu, Ustaz. Ya, nah, cuma di sini pun hampir bisa kita pahami. Tapi maksud ilat di sini ilat dalam Nihayah, karena ini ibarat Nihayah kan, dan selesai Berarti hanya kitab Nihayah. intahat itu failnya ke Nihayah, ibarat, oh, kembali oh ke Nihayah. ibarat. Nah, Barat. nah, Oke, oke. karena mengambil dari ilat yang ada dalam matan Nihayah di sana. Ya, kita nggak baca Nihayah, nggak tahu kan. Iya. Nah, Itu nihayatul muhtaj atau nihayatul apa itu, Ustaz? ya, Syaramli, Nihayatul Muhtaj. Oh, oke, Nah, Ustaz. kemudian kita lanjutkan. Wama tahta kulfatin minal aklafi. Dan wajib membasuh hinggama yang ada ya di bawah kulfah dari si aklaf. Aklaf orang yang belum disunnah. Ya, orang yang belum disunat ya, di khitan. Iya, Jadi iya. bagian yang wajib dihilangkan ketika khitan itu namanya kulfah. Ya, kulit Kuluk. yang wajib dihilangkan ketika khitan itu namanya kulfah. Ah, yang di bawah kulfah itu wajib dibasuh, dimandiin ya, karena Oh, dianggap zahir. Artinya begini, seorang masuk Islam kan, seorang masuk Islam. Jadi kan kita nggak boleh nyuruh mandi dulu sebelum bersyahadat nggak boleh kan, nggak boleh menunda orang. Ntar pas lagi mandi mati, belum Islam kita dosa kan. Kemudian mandinya juga nggak sah kalau dia belum Islam, belum niat. Jadi syahadat dulu, kemudian baru kita bilang, ayo, nah, kalau kamu berjunub berarti mandi dulu dan yang di bawah kulfah harus kena air. Ya, maknanya ya. Karena itu dianggap zahir. Nah, itu hinggama di bawah kulfah dari si aklaf fayajibu ghuslu batiniha. Maka wajiblah oleh mencuci batinnya kulfah tadi. Kenapa? Nah, padahal dia nggak kelihatan. Kan batin nggak kelihatan. Mestinya yang nggak kelihatan kan dianggap batin. Kenapa dia dianggap zahir? Li'annaha mustahikatul idzalati. Karena kulfah itu berhak dihilangkan. Aturannya harus dihilangkan. Maka yang di bawahnya pun dianggap zahir. Nah, itu Ustaz. Nah, itu. Qauluhu wa ma tahta kulfatin ay wa hatta ma tahta kulfatin minal aqlaf. Hingga ma yang ada di bawah kulfah dari si aqlaf. Bahwa maka dianya ma itu maktufun ala madhul hatta. Masih diatafkan kepada madhul hatta. Ya, artinya diatafkan kepada sesudah hatta. Kemudian beliau memberikan alasan lagi wa inna ma wajaba ghusluhu. Hanya saja wajiblah oleh membasuhnya ma tahta kulfah.
Li'annahu dhahirun hukman. Karena ma tahta kulfah itu zahir secara hukum. Walaupun secara pandangan dia batin. Secara hukum dia zahir. Wa illam yadhhar hisan. Sekalipun tidak tampak ianya ma tahta kulfah. Nisbah indra. Secara indra nggak kelihatan. Kenapa dianggap zahir? Li'annaha mustahikatul idzalati. Karena kulfah itu berhak dihilangkan. Nah, tambah lagi karena dia berhak dihilangkan. Walihada karena ini, lau azalaha insanon lam yadumanha. Jikalau menghilangkan akannya kulfah oleh si insan, seorang manusia yang lain menghilangkan kulfah orang, dia khitan orang, kan? Lam yadumanha, niscaya tidak membayar ianya si insan akannya kulfah yang dihilangkan. Nah, itu. Wa mahallu wujubi ghusli ma tahtaha, dan bermula kedudukan wajib mencuci ma di bawahnya kulfah, wajib mencuci. In tayassara dzalika, jika mudahlah oleh demikian. Dan sebahagian orang yang belum disunai kan mudah terbuka. Jika mudahlah oleh demikian, bi'an amkana fasquha. Bagaimana gambaran tayassara mudah dengan bahwa mungkinlah oleh membukanya kulfah. Wa illa, nah, jika tidak mungkin untuk dibuka, wajibat idzalatuha, wajib dihilangkan kulfahnya. Harus dikhitan dulu, Ustaz. Dikhitan dulu baru dicuci. Nah, itu. Fa in ta'adzarat fa in ta'adzarat shalla kafaqidit taharaini. Maka jika uzur ianya izalah. Fa in ta'adzarat, maka jika berhalangan ianya izalah, enggak bisa dihilangkan. Shalla, nisya salat ia kafaqidit taharaini, seperti orang yang fakir, enggak memiliki air dan tayamum. Ya, seperti orang yang enggak memiliki air tayamum. Artinya mandinya enggak sah, Ustaz. Jadi tetap salat seperti nah itu. Faqidit taharaini. Berarti harus ganti nanti kan. Kalau sudah mungkin dihilangkan. Coba kita baca dulu, benar nggak begitu? Jika tidak mungkin untuk dibuka kulfah tadi. Nih, niscaya wajiblah oleh menghilangkannya kulfah. Maka jika nggak mungkin dihilangkan juga, salat ia seperti orang yang tidak bisa, tidak memiliki tahuraini, dua alat bersuci. Nggak mungkin wudhu, nggak mungkin tayamum. Nanti salatnya darurat, kan? Nah, itu. Artinya harus dikabul itu ketika sudah mungkin. Ini ceritanya orang hidup. Saya baca dikit lagi biar nyambung. Wahada tafsilu fil hayy, bermula ini tafsil itu pada orang yang hidup. Orang yang hidup mananya tadi, kalau sampai air ya nggak perlu dibuka. Kalau nggak sampai air harus dikhitan dulu. Ini ceritanya pada orang yang hidup. Amal maitu fahai sulam yumkin ghuslu ma tahtaha la tuzal. Adapun mayat, ini mayat meninggal nih, belum khitan dan nggak bisa sampai air ke situ. Adapun mayat, maka sekira-kira tidak mungkinlah oleh membasuh mah di bawahnya kulfah. Nah, lam tuzalu, nisya tidak dihilangkan akan dianya kulfah. Tidak boleh juga dihitan mayat kan? Nggak boleh dihitan mayat. Kenapa? Lianna dzalika yu'addu izdira'un bihi. Karena demikian menghitan mayat atau membelah bagian itu agar sampai air. Karena demikian itu yu'addu, dihitung, dianggap akan demikian, dianggap izdiraun, dianggap akan menyepelekan, izdira, menghina. Karena demikian itu yu'addu izdiraun, dianggap akan penghinaan dengannya mayat. Jadi karena dia nggak sah mandinya, ada bagian yang nggak kena air, nggak sah mandinya. Nah, sementara syarat sholat harus dimandikan dulu. Ini mayat nggak boleh dimandikan. Wa yudfanu bila sholatin. Dan dikuburkan akan dianya mayat dengan tanpa salat. Halal mu'tamadi inda Ramli. Bermula ini semua itu di atas pendapat yang utama menurut Syekh Ramli. Keras Syekh Ramli ini. Nah, nggak boleh
disolati mayat yang nggak dikhitan dan nggak mungkin sampai air ke sana. Wa inda Ibni Hajar dan menurut Ibni Hajar yutayammamu ditayamumkan akan dianya mayat amma tahtaha untuk ma yang ada di bawahnya kulfa sesudah dimandikan untuk bagian yang nggak kena air yang di bawah kulfa itu ditayamumkan. Yusalla alaihi dan disolatkan di atasnya mayat lid darurati karena darurat ya. Jangan sampai timbul fitnah di masyarakat. Ah itu Ustaz. Kembali ke Ustaz semua. Insya Allah. Gimana Ustaz Abdullah? Gimana tadi Ustadz itu la tazalu artinya? Tuzalu, la tuzalu. Nesya tidak dihilangkan akan dianya kulfah. Mana tadi? Oh, Mana Ustaz tadi? Wa Hilang amal Ustaz. mayit. Wa amal mayit. amal mayit, Ini saya amal mayit. ah Baik, ini ya. Nah ini. Nah itu Ustaz. tidak. Tidak dihilangkan. Mayat nggak boleh dihilangkan. Mu'alaf yang udah tua. Iya. Kagel. Gimana? Sudah keras. Iya. Nah itu. Nggak boleh hati mayat Berarti dihitan Ustaz. biarkan saja Ustadz ya. Iya. Makanya Biarkan. otopsi pun khilaf kan? Kan ada Iya. mayat dibelah-belah itu. Cuma karena ada kepentingan tadi kan, apalagi korban kriminal. Makanya ada yang membolehkan untuk menangkap jejak penjahat ya. Dia diketahui penyebab matinya. Tapi ini dianggap melecehkan mayat. Makanya ini kan di khitan aja nggak boleh, padahal dikit kan. Apalagi donor itu, makanya khilaf, kuat khilafnya Ustaz. Boleh nggak kita mendonor mata, mendonor jantung? Sebelum meninggal kita pesan nih jantung saya masih sehat ya. Saya wakafkan atau Barangkali. hibahkan ke orang lain kan banyak kisah sekarang Ustaz. Hmm. Donor ini donor itu. Kalau ulama yang saya baca kayak Syekh Siddiq Al-Ghumari nggak boleh kita donor Kenapa? anggota badan nggak boleh karena anggota badan kata beliau bukan milik kita, kita hak pakai. Begitu kita meninggal, ya udah kita nggak boleh pakai lagi, jangan kita kasih ke orang, bukan milik kita itu milik Allah. Nah itu orang ini dibelah aja dikit nggak boleh, apalagi Tapi itu jantung dibelah. hilaf Ustadz. Hmm. Hilaf Gimana? ya. Gila. Tapi itu kan hilaf Ustadz. Berarti Ya ada mungkin ulama yang membolehkan. ada ulama-ulama modern itu banyak yang membolehkannya. Ya, Ya. Dengan alasan sampai kemanusiaan. sampai dibuat klaimnya itu kan. Ya, semua ada khilaf Ustaz karena bab ijtihad ya. Namanya juga hukum ijtihad, hukum fikih pasti ada khilafnya. Nah, itu Ustaz. Kemudian kembali ke matan. Ini titiknya nanti kalau ketemu titik baru kita titik Ustaz. La batini sya'rin in aqada binafsih. Tidak wajib membasuh batin rambut yang terikat ya. Apa namanya? In aqada itu terkunci, ya dibundel lah. Yang terikat juga boleh, bukan terikat Ustaz. Kalau diikat seolah-olah kan ada tali Ustaz kan? Ini enggak, rambut Terkumpul. kitaku sendiri kan. Seandainya Kayak rambut itu kayak tali rambut kan. keriting mungkin. Gimana? Rambut yang keriting. Terjalin-jalin. Terjalin. Rambut keriting. Tidak wajib membasuh batin rambut yang terjalin ya dengan sendirinya. Terkunci sendiri dia kan. Nah, sekalipun Ya. banyak iya rambut yang terkunci. Nah itu batinnya nggak wajib. Kalau kita yang mengikatnya, kita cabut aja rambutnya. Usah kan susah dibuka rambut kalau udah diikat. Mungkin Nah, gambarannya itu Ustaz kayak rambut keriting mungkin. Rambut Timbal, keribo. timbal. nah bisa. Ya. Kan ada juga rambut orang-orang
luar itu salah, yang kecil-kecil banget itu. Nah, ya kan? Nah, itu. Rambut gimbal. Ya. Iya. Fa'in akadahu huwa. Jika mengikat akannya rambut oleh dianya sendiri. Diikat-ikat kan, dibundel-bundel. La yu'fa anhu mutlakan. Dia tidak dimaafkan darinya rambut yang terikat. Hal keadaan rambut yang mutlak. Mana mutlak? Banyak atau sedikit nggak dimaafkan. Kalau terikat sendiri banyak sedikit dimaafkan kan. Nah, ini mutlak. Apa mana mutlak? Qalla au kasura. Sedikit ianya yang terikat atau banyak ia yang diikat oleh dia. Ustaz. Kemudian, waqala ba'duhum berkata sebahagian ulama yu'fa anil qalil minhu dimaafkan dari yang sedikit darinya rambut yang terikat ya, walaupun dia ngikat sendiri. Ustaz. Lanjut Ustaz, baca matan Ustaz. Siapa yang mau baca? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wala yajibun gua. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wala yajibu matmadatun wa istinsakun bal yukrahu tarkuhuma bima'in tahurin wa marra annahu yadurru taghayyurul ma'i taghayyuran darran darran walau bima ala udwi khilafan li jam'i. Kamu Lagi. wa yakfi karena umumi ail mai ala surati wa sya'ri wa ilam Ya tayakkanhu. wa ilam yatakannahu fala yajibu tayakanu umumihi bal yakfi ghalabatu zan bihi fihi kal wudu'i. Oke, baru titik di sini kan. Ini nanti baru sunnah wudhu insya Allah. Wala yajibu madmadatun dan tidak wajiblah oleh berkumur-kumur, wastinsyakun dan oleh istinsyak, memasukkan air dalam hidung. Kenapa? Karena bagian dalam mulut itu batin bukan zahir kan? Yang zahir itu yang kelihatan ketika kita menutup mulut yaitu bibir. Bal yukrahu tarkuhuma, tetapi dimakruhkan akan meninggalkan madmadah dan istinsyak. Berarti sunnah berkumur-kumur. Qauluhu wala yajibu madmadatun wastinsyakun ay li'anna mahallahuma laisa minadh dhahir. Karena tempat keduanya madmadah dan istinsyak itu bukan ya dari zahir, bukan zahir. Wa in kasyafa batinul fami sekalipun terbukalah oleh batin mulut. Ini mulut dia buka terus susah, nggak bisa tutup kan kelihatan dari luar nih. Walaupun mulutnya terbuka tetap dianggap batin. Dan sekalipun terbukalah oleh hidung. Bikatai satirima dengan sebab putus penutup keduanya. Mungkin karena musibah apa gitu kan. Hidungnya putus, kelihatan dalamnya atau mulutnya. Tetap dianggap batin, nggak wajib basuh. Wa yughni an hadza qauluhul ati. Dan mencukupi dari ini qauluhu wala yajibu. Memadai dari ini oleh ucapannya musannif yang akan datang. Nanti di depan beliau menyatakan faba'da idzalatil kadri mazmadatun mazmadatun wasitjakun. Nah, maka disunnahkan sesudah menghilangkan kotoran akan berkumur-kumur dan istinsyak nanti di depan. Jadi berkumur-kumur nanti beliau memasukkan dalam sunnah mandi. Jadi sebenarnya di sini nggak wajib lah oleh berkumur-kumur kan? Karena di depan ada nanti. Memang beliau memasukkannya dalam kategori sunnah, memang nggak wajib. Qauluhu bal yukrahu tarkuhuma, bahkan dimakruhkan akan meninggalkan keduanya. Kenapa makruh? Khurujan min khilafi Abi Hanifah. Karena untuk keluar dari khilaf Abi Hanifah radhiyallahu anhu. Abi Hanifah mewajibkan. Nah, dengan apa dia meratakan seluruh badan? Nah, ta'ala jauh kah? Ta'mimu badanen qauluhu bima'in tahurin.
dengan air yang suci menyucikan. Qauluhu bima'in tahurin muta'alliqun, itu muta'allaq dengan ta'mim. Wajib meratakan badan dengan air yang suci menyucikan. Kemudian tadi wa marra annahu yaduru taghayyurul ma'i, dan telah lalulah oleh bahwa sungguh hal dan sya'an itu mudaratlah oleh berubah air akan taghayyuran, akan perubahan yang mudarat. Walau ada ianya perubahan bima alal udwi, dengan sesuatu yang ada di atas anggota badan. Sabun ya kan? Kita pakai sabun. Begitu kita guyur, sekali guyur itu kita belum dianggap mandi junub karena itu air yang kita guyur terkena sabun kan, tagayuran darah. Jadi guyur dulu air sabunnya baru mandi junub kan. Khilafan li jam'in. Nah, khilafan. Aqulu qaulan khilafan mukhalifan li jam'in. Berbeda bagi satu jamaah. Satu jamaah kalau berubah dengan sesuatu yang ada di badan ketika mandi Mudarat. junub nggak apa-apa. Ya. Nah itu jam'in kan. Kalau kita lihat. Wa marra ay fi syurutil wudu. Telah lalu dalam syarat-syarat wudu. Kemudian fa'ilnya di luar oleh bahwa kan mudarat. Wa marra telah lalu. Lalu di mana? Telah lalu di dalam syarat-syarat wudu. Wa ibaratu hunaka, dan bermula ibarat musannif di sana itu wasalisuha, bermula yang ketiganya syarat wudu itu Allah yakuna alaihi, bahwa tidak ada di atasnya ai alal udwi, di atas anggota badan mughayyirun lil ma'i, itu yang bisa merubah bagi air tagayyuran dharan, akan perubahan yang memudaratkan. Maknanya perubahan yang mukhalid ya. Ya. Kada'faran, seperti da'faran di sana, wasandalin, sandal, nggak tahu sandal. Hilafan li jam'i. Apa makna sandal? Coba Ustaz Jamal lihat artinya Ustaz. Ustaz ada kamus kan? Kayu ini. Mungkin kayu semacam kayu gaharum. Kayu gaharu. Nah itu. Iya. Oke. Kemudian wayakfi dhannu umumihi, dan memadalah oleh mendan umumnya air. Ail ma'i alal basyarati, di atas kulit wa sya'ri rambut. Nggak harus yakin ya. Yang penting 51% perkiraan sudah rata udah. Wa illam yatayakkanhu, sekalipun tidak meyakini ya akannya umum air. Fala yajibu tayakunu umumihi, maka tidak wajiblah oleh meyakini ratanya air. Bal yakfi ghalabatud dhanni, bahkan memadalah oleh kuat dan dengannya rata air fihi, padanya padanya mandi. Kal wudu'i, sama seperti wudu. Nah, terus. Qauluhu wa yakfi dhannu umumihi, wa yakfi, dan memadai pada mandi dhannu usulil ma'i, oleh mengira, oleh mengda, nggak boleh mengira Ustaz. Karena dhan dalam kitab fikih ada definisi khusus kan, yaitu 50% lebih. Dan memada pada mandi oleh dhan sampai air ila jami'il basyarah, kepada semua kulit dan bulu. Qauluhu 'alal basyarah wa sya'ri. Qauluhu 'alal basyarati wa sya'ri al aula hadfu ala. Itu bermula yang lebih baik itu buang ala. Buang ala. Mana alanya? Ini dhannu umumihi Ala basyarati. alal basyarati, nggak perlu ala karena umum ini mutaaddi sendiri kata. Qaulu alal basyarati wa sya'ri, itu bermula yang lebih baik itu hazfu ala, buang ala. Kenapa? Idil masdaru yata'adda binafsih, karena masdar itu mutaaddi ya dengan dirinya masdar, sama seperti fiilnya. Kalau fiilnya mutaaddi langsung nggak pakai huruf jar, masdar juga sama. Yukalu, dikatakan orang, ini contoh penggunaan amma kalma'u, meratai kepadamu oleh air, nggak pakai huruf jar kan. Nah, itu. Qaulu ilam yatayakan, sekalipun tidak meyakini ia akannya air umum, akan rata air. Wala makna lihadil ghayah, dan tidak ada makna bagi ini ghayah. Ba'da qaulhi, sesudah ucapan musannif wa yakfi dhannu. Ini berulang kan? Nah, ini sebagai bukti ini karangan manusia Ustaz, ada cacatnya kan? Nah, kata beliau tadi kan berulang, memadalah oleh mengdan umumnya. Udah, dan sekalipun tidak meyakini ya nggak perlu kan, namanya dan yang nggak yakin. Maka tidak wajiblah oleh yakin, ini kan berulang. Tetapi memadalah oleh kuat dan. Nah, sama.
Padahal wayak fi dhannu umumihi udah cukup. Ya. Jadi wa ilam yatayakan sekalipun tidak meyakini ia akannya rata air. Wala makna tidak ada makna bagi ini gaya. Ini enggak fungsi gaya. Sesudah ucapan misalnya wayak fi dhannu. Ya. Qauluhu fala yajibu tayakkunu umumihi. Maka tidak wajiblah oleh meyakini umumnya air itu mufarra'un. Itu tafri ala qauli atau ucapan misalnya wayak fi. Karena memadadan yang enggak wajib yakin. Bal yakfi ghalabatu wa ainul mufarra' alaih. Qauluhu bal yakfi ghalah hingga akhirnya itu ain mufarra' alaih. Sama kayak tadi berulang kan. Fal aula hazfu, maka yang lebih baik itu dibuang saja. Qauluhu bihi ay bi umumil ma'i. Bukan kembali ke mandi berarti Ustaz. Tadi mana tadi? Nah, tetapi memadalah oleh kuat prasangka dengannya umum air, benar. Dengannya umum air fihi padanya mandi. Fi fil ghusli ya. Kal wudu'i kama annahu yakfi ghalabatu tsani sebagaimana bahwa sungguh hal dan syian itu membadalah oleh kuat dan al umuma akan umum air fihi padanya wudu kama marah sebagaimana yang telah lalu. Ya, baru titik Ustaz. Kembali ke Ustaz. Nah, itu. Siapa? Insyaallah. Cuma satu fardu mandi kedua Ustaz, meratakan air. Nah, itulah para Ustaz semuanya. Bismillah. Ustaz Amar Rijal nggak ada suara hari ini. Ustazah Nurul juga nggak ada. Nah, ya, itulah Ustadz Nasruddin. Sudah mau jam 12 ini. Di tempat Ustadz udah jam 1 udah larut banget. Insya Allah. Nah, jadi begitulah para Ustadz semuanya. Nah, ini. Saya masih bingung Ustadz yang apa kalimat mahdzur tayamum itu. Ya, kenapa masih bingung Ustadz? Bingungnya Iya. gimana? Nah, tasawurnya itu gimana? Maksudnya gambarannya itu seperti apa? Mahdzur tayamum. Yang dihindari dalam tayamum, mananya yang membolehkan tayamum. Kenapa kita Boleh boleh tayamum Ustadz? Misalkan nggak ada air. kita luka, ya kan? Ya, nggak ada luka. Nggak boleh kena air. Luka yang bagaimana yang membuat kita boleh tayamum? Oh, luka yang diwaspadai ada bahayanya. Nah, itu mahdzur. Kalau Oh terkena ya. air kita pakai wudhu, takut luka itu tambah parah atau minimal lama sembuhnya. Atau kalau nggak lama sembuh, kalau sembuh ada bekas. Itu semuanya mahdzur, hal-hal yang dihindari. Kan kita menghindari lama sembuh atau tambah parah atau apa lagi? Ada bekasnya kan? Nah, itu dihindari. Nah, sehingga membolehkan untuk tayamum. Ini nggak tahu Ya. laptop saya nggak muncul kamera, Ustaz. Udah saya buka, tapi nggak kelihatan. Kayak kepake ke aplikasi lain. Nah itu Ustaz. Itulah mahdur tayamum. Mahdzur. Gimana Ustaz? Cocok? Ini saya mau nanya satu lagi Ustadz. Dilarang banyak bertanya Ustaz. Orang zaman dulu sesat gara-gara banyak bertanya katanya. Kan ada hadis arba'in. Aduh, bahaya Silakan Ustadz. Ustaz. Nggak enak ini saya nggak tahu nih kamera nggak kelihatan. Silakan Ustaz. Eh, terkait marji'ud dhamir. Ya, Marji'ud dhamir. Nah, itu dia bisa kembali ke mufrad, bisa juga kembali ke jumlah ya. Tomer. Iya, marji'ud dhamir. Ya, yang penting tomer harus ada marjinya. Salah kembali tergantung di belakangnya kan. Yang penting marjinya Iya, harus duluan kecuali tomer caan. iya bisa kembali ke mufrad, bisa kembali juga ke jumlah ya. Bisa. Jumlah yang ditakwil masdar mungkin maksudnya. Ya, nggak disebut jumlah lagi sebenarnya. Kalau ditakwil kan jadi masdar, jadi mufrad ya. Iya, Tergantung domernya Ustaz. Yang penting domer ada marji di belakang, duluan marji. Yang gitu. iya,
Nah, kemudian kembali domir kemana? Ke isim biasanya, Iya. ke isim. Kadang ada juga yang kembali ke mafhum, ke masdar dari satu fiil. Kadang di belakang nggak ada yang cocok kan? Secara mafhumnya, nah kita ambillah masdar dari jumlah tadi. Nah, kembali ke mafhum. Ada juga seperti itu. Ya, Iya kayak contoh-contoh yang sebelumnya itu. ya itu bukan ke jumlah sebenarnya. Selalu kembali ke kauluhu. Jadi mufrad kan? Oh, kauluhu kauluhu. Ah, kembali Kayak ke ini Ustaz, kauluhu. yang apa pertemuan sebelumnya. Ya, Mana itu yang Masya Allah. eh di fardu apa fardu mandi yang pertama niat. Niat. Iya, Nah, iya yang coba usah baca wabihi kembali farokol kemana? farokol wudu'ah. Nah, wabihi itu domirnya itu kembali ke yakunu ya, jumlah Coba kita lihat. Tadi di apa, Ustaz? yakunu adatan. Fardu mandi yang pertama. Iya, wudu. Wudu niat. Di matan apa Asia? Di rahasianya Ustaz. Qauluhu lal gusli faqat. Lal Hmm. gusli faqat ay la yakfi niatul gusli faqat. Nah, sampai di mana itu? Li'an wa dzalika li'annahu yakunu adatan wa ibadatan wa bihi faraqul wudu'ah. Hmm. Nah, itu kayak mengisyaratkan wabihi domirnya itu kembalinya ke yakunu kalau pemahaman saya, sependek Ya, pemahaman saya. saya belum ketemu Ustaz. Niat rafa hadas. Niat Nah, mana? Menunaikan fardu mandi. Kemudian niat taharah. Oh, udah lewat. lal gusli fakot, lal gusli fakot. Hmm. Di bawah sekarang. Tidak boleh oleh niat mandi saja. Ya kan? Iya, Artinya tidak layak fi niat tidak memadalah oleh niat mandi saja. Wadhalika bermula demikian itu dianahu karena sesungguhnya mandi kembali ke mandi. iya. Wabihi, wabihi. Ah, karena sesungguhnya mandi itu adanya mandi itu adat dan ibadah. Wabihi dan dengan demikian kembali ke demikian. Demikian tadi, demikian nggak boleh niat mandi saja. Kenapa? Mandi ada adat dan ada ibadah kan? Dan dengan demikian tetap kembali ke isim Ustaz. Dengan demikian ya demikian semuanya kan? Dengan Oh, demikian kembali mandi ke ada adat dan Tegalika ada ya. ibadah. Ah, berbeda ianya mandi akan wudhu. Nah, tetap kita cari isimnya biasanya. Kalau nanti mungkin nggak ketemu apa marji'ud dhamirnya ya kita mungkin takdirkan saja ya. Ke mafhum biasanya. Atau Ya, misalkan dasarnya mungkin. di belakang ada jumlah. Sedangkan damir Iya, nggak cocok kembali ke jumlah. Jumlah muannas. Sedangkan damir misalkan muzakkar kan. Biasanya mazkur mudzakkar. kan. Kembali ke umum. Ya, Mazkur. Nah, kalau di sini masdarnya ya. rata-rata damirnya kembali ke kauluhu. Qauluhu. Bukan ke jumlah yang dalam kurung ah. Kauluhu biasanya. Ya. Gitu Ustaz lebih kurang ah. Sambil sebelum ketemu yang lain. Masya Allah. Ini masih direkam Ustaz atau enggak Oh, direkam? belum putus Ustaz. Masya Allah. Sallallahu ala nabi Oh, Muhammad. Ala alihi walhamdulillah. Nggak apa-apa Ustaz. Ini juga nggak ada yang nonton Ustaz.